Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita di dalam kuliah filsafat manusia. Hari ini tema yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk moral. Ya, kali ini saya akan menggunakan metode yang agak berbeda dari yang sebelumnya, yaitu dengan membacakan buku saya Lentera Kehidupan ya, bab manusia, yaitu pada halaman 144 ya. Nanti kalau saya baca, nanti kalau ada yang perlu dikomentari, saya akan beri komentar penjelasan yang lebih rinci, kemudian dilanjutkan dengan bagian yang berikutnya. Demikianlah penjelasan saya. Marilah kita mulai kuliah filsafat manusia bagian ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk moral. Nah, makhluk moral, apa maknanya? Kenapa manusia disebut makhluk moral? Nah, makhluk moral adalah makhluk, dalam pengertian saya ya, adalah makhluk yang bisa disebut jahat atau baik bergantung pada tindakan yang dipilihnya. Ya. Apabila memilih tindakan yang baik, maka ia dikategorikan sebagai orang baik. Tapi kalau memilih tindakan yang buruk, maka ia boleh disebut orang jahat. Jadi itu makna dari pernyataan manusia sebagai makhluk moral. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Pertanyaannya sekarang, apakah semua tindakan manusia bernilai atau bermuatan moral? Nah, ini pertanyaan yang penting. Jawabnya tidak. Tidak semua tindakan manusia bisa disebut atau dikategorikan tindakan moral, ya, karena hanya tindakan yang dilakukan secara sadar, sengaja dan terencana, serta berada dalam kendali sajalah yang bisa disebut tindakan moral atau bernilai moral. Ya, sedangkan tindakan-tindakan alami seperti menghela dan hembus napas atau berkedip secara alami atau tindakan apa saja yang tidak disengaja dan berada di bawah tekanan atau paksaan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai tindakan moral. Ya, sehingga orang melakukannya tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Ya. Contohnya, tindakan memukul yang dilakukan secara spontan oleh orang yang latah. Nah, ini ada kasus nih. Setelah dikagetkan, tidaklah termasuk pada tindakan moral. Ya. Namun sebaliknya, mengedipkan mata untuk menggoda seorang gadis misalnya, termasuk tindakan moral karena dilakukan dengan sadar dan sengaja. Ya, ini penting dikemukakan karena signifikansinya dan implikasi moralnya pada seorang manusia. Nah, jadi pengertian manusia sebagai makhluk moral adalah makhluk yang bisa dikategorikan sebagai baik dan buruk tergantung kepada tindakannya. Tapi seperti tadi dijelaskan, tidak semua tindakan moral itu bernilai moral ya, bermuatan moral. Hanya tindakan yang kita lakukan secara sengaja, sadar, terencana, itulah yang disebut tindakan moral. Adapun tindakan-tindakan yang spontan atau apa ya, orang latah misalnya, ya kan, atau tindakan yang kita berada dalam paksaan, misalnya ditodong ya kan untuk melakukan sesuatu, maka sebenarnya tindakan seperti itu tidaklah disebut sebagai tindakan moral. Jadi orang yang melakukannya tidak bisa dicap baik atau buruk. Nah, mari kita lanjutkan pembacaan kita selanjutnya. Pada halaman 145 saya mengatakan pertimbangan atau pemilihan tindakan manusia pada kategori tindakan moral dan bukan moral sangat krusial supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Lebih-lebih kalau ini menyangkut persaksian atau tindakan seseorang di depan pengadilan. Jadi biasanya pengadilan juga akan memeriksa misalnya apakah ketika seseorang itu melakukan satu tindakan yang katakanlah buruk gitu kan, maka dinilai apakah itu tindakan sadar, rencana atau tidak, atau mungkin dalam keadaan tidak sadar, ya, misalnya gila atau bagaimana, ya kan. Nah, karena itu maka kita harus hati-hati di dalam menilai
kita memasukkan kategori tindakan itu moral atau tidak moral. Ya, dan ini saya kira penting ini ya kita ketahui. Nah, saya teruskan bacaan saya. Akan tetapi ada yang lebih penting dari sekedar membedakan tindakan manusia kepada moral dan bukan moral dalam tajuk manusia sebagai makhluk moral ini. Dan ini menyangkut soal kebebasan memilih manusia. Nah, ini. Jadi saya akan mengulas tentang kebebasan manusia. Ya, saya boleh mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada nilai moral atau makna moral kalau tidak dikaitkan dengan kebebasan memilih. Ya kan? Dikatakan di atas bahwa soal baik dan buruk seseorang akan dinilai berdasarkan pilihan seseorang. Ini berarti pilihan dan kemampuan untuk memilih menjadi sangat krusial. Nah, jadi seseorang dikatakan buruk hanya apabila dia memiliki kebebasan memilih. Ya, kalau dia tidak bisa memilih, maka dia tidak bisa dikatakan baik atau buruk, ya kan? Tapi kalau dia sengaja melakukan sesuatu atas pilihannya, maka dia harus dikategorikan atau dihukum secara moral orang baik atau buruk. Ya. Namun pertanyaannya, mungkinkah ada pilihan kalau manusia itu tidak memiliki kebebasan? Yakni dalam konteks ini kebebasan untuk memilih. Ya. Ada sebagian orang mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak punya pilihan. Ya. Karena segala sesuatunya telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan, layaknya keadaan wayang di tangan Sang Dalang. Nah, ini di sini kita berbicara tentang sikap seorang yang fatalistis. Ya, fatalistis itu artinya menerima saja apa yang terjadi pada dirinya tanpa kemudian memiliki pilihan, ya, tidak berusaha dan sebagainya. Nah, dalam wacana ilmu kalam atau teologi ini biasanya disebut sebagai kaum Jabariyah. Ya. Kaum Jabariyah mengatakan bahwa segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah, ya, dan kita tidak bisa melakukan apa kecuali yang telah digariskan oleh Allah. Nah, di sini seolah-olah manusia memang tidak punya kebebasan memilih apapun. Ya, cuma masalahnya nanti kalau memang manusia tidak punya kebebasan memilih dan semuanya ditentukan oleh Tuhan, persoalannya adalah nanti kenapa manusia yang disalahkan kalau itu adalah merupakan tindakan Tuhan. Nah, menurut saya dalam filsafat manusia, dalam publik manusia sebagai makhluk moral, manusia harus dikonfirmasi sebagai memiliki kebebasan memilih, ya. Karena tanpa memilih kebebasan memilih, maka manusia tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Ya. Dalam literatur ilmu kalam atau teologi Islam, aliran yang berpendirian seperti ini disebut kaum Jabariyah atau fatalis. Dilema ajar ini adalah kalau manusia tidak punya kebebasan memilih perbuatannya, lalu perbuatan siapakah itu? Nah, ini penting ya pertanyaan. Kalau itu dikatakan perbuatan manusia, padahal manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih, lalu bagaimana halnya? Bagaimana hal itu dikatakan sebagai perbuatannya? Ya. Namun kalau itu merupakan tindakan Tuhan, lalu kenapa manusia dipersalahkan atas tindakan tersebut? Inilah isu penting yang berkaitan dengan pandangan kaum Jabariyah. Nah, kita di Indonesia ini masih nuansa fatalistik ini masih masih terlalu kentara kadang-kadang, ya. Mungkin karena kita menganut paham Asy'ariyah, ya, yang lebih condong kepada Jabariyah daripada Qadariyah, ya. Jadi ini menjadi persoalan penting, ya, bagi kita. Kebebasan memilih itu merupakan, kata Jalal Rumi, satu-satunya hak manusia atau hanya manusia lah yang diberi kebebasan memilih oleh Tuhan. Dan itu merupakan hadiah besar kalau menurut Jalal Rumi, ya. Hadiah besar yang harus kita syukuri dengan cara melaksanakan kebebasan memilih atau ikhtiar, ya, disebutnya. Nah, kata ikhtiar ini menarik sebenarnya. Kata ikhtiar biasanya
kita artikan sebagai usaha ya. Padahal usaha itu dalam bahasa Arab disebut iktisab ya. Jadi ikhtiar ini sebenarnya adalah kekuatan manusia untuk memilih, ya kan. Nah, jadi ini akan nanti berkaitan dengan masalah konsep takdir ya, konsep takdir. Nah, konsep takdir ini telah menimbulkan banyak sekali kontroversi ya di kalangan kaum mutakalimun dan juga kaum para filosof ya. Apakah memang manusia itu memiliki kebebasan atau tidak? Dan ini merupakan perdebatan panjang ya sepanjang sejarah pemikiran umat Islam ya. Nah, saya teruskan. Oleh karena itu, menurut saya sebagai makhluk moral, manusia haruslah sampai taraf yang penuh arti memiliki kebebasan kehendak atau memilih. Ya kan? Kalau tidak, kita tidak bisa mengatakan dia baik atau buruk atas apapun yang ia lakukan. Ya, karena tindakannya bukanlah milik dia. Namun tentu saja ini bertentangan dengan realitas kehidupan di mana kita bisa membedakan antara perbuatan baik dan buruk manusia. Ketidaksukaan kita pada kejahatan dan kesukaan kita pada kebaikan itu merupakan petunjuk adanya kebebasan memilih. Karena kalau memang kita tidak mempunyai kebebasan memilih, maka kemudian tidak ada kategori baik atau buruk untuk manusia ya. Saya ambil contoh yang dramatis lah ya. Kalau misalnya sebuah kelapa ya yang jatuh dari pohon kelapa kemudian menimpa kepala manusia ya kan? Maka bisakah kita mengatakan oh kelapa itu jahat sekali karena dia melukai saya, ya kan? Tidak mungkin kita akan mengatakan seperti itu, karena kita tahu bahwa sesungguhnya kelapa itu tidak punya pilihan, dia harus jatuh ketika waktunya sudah tiba, ya kan? Apakah nanti di bawah pada manusia atau tidak? Nah, ini contoh betapa kebebasan memilih itu penting bagi manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk moral. Nah, seperti itu ya. Nah, kalaupun ada yang disalahkan dalam kasus tertimpa kelapa dari seseorang, maka manusia jugalah yang disalahkan. Biasanya kita mengatakan ya salah manusia, kenapa sudah tahu ada pohon kelapa maka dekat-dekat pohon kelapa. Jadi bagaimanapun ya buruk akibat daripada tertimpa kelapa itu, maka kita tidak bisa ya secara realitas ya, kalau bercanda sih bisa, kita tidak bisa mengatakan bahwa buah kelapa itu yang jahat ya kan? Kenapa? Karena buah kelapa tidak bisa memilih ya, buah kelapa dia harus jatuh pada saatnya jatuh, regardless atau tidak tergantung kepada apakah di bawah ada manusia atau tidak. Nah, seandainya buah kelapa bisa memilih, mungkin dia akan mengatakan, oh nanti dulu saya akan jatuh nanti 5 menit lagi, ya kan? Oleh karena itu maka inilah makna daripada manusia sebagai makhluk moral yang mengimplikasikan adanya kebebasan memilih. Ya. Saya lanjutkan bacaan saya. Merujuk kepada Jalaluddin Rumi. Kata Jalaluddin Rumi, kalau semua tindakan manusia telah ditentukan dari A sampai Z oleh Tuhan, sedangkan manusia tidak bisa memilih perbuatannya, maka mengapakah kita marah kepada seorang pencuri ketika ia mencuri milik kita? Bagi Rumi, itu bukti yang nyata bahwa jauh di lubuk hatinya, manusia tahu bahwa sang pencuri bisa memilih perbuatan lain selain mencuri. Nah, itu dia. Ya. Selain bertentangan dengan realitas dan praktek kehidupan, absennya kebebasan memilih dari pihak manusia tidak juga sejalan dengan suruhan dan larangan Tuhan kepada manusia, yang hanya cocok untuk mereka yang memiliki kebebasan dan kemampuan memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti perintah-perintah tersebut. Ya, jadi ini argumen penting nih dari Jalaluddin Rumi, dan saya anggap Jalaluddin Rumi ini sebagai seorang yang
bisa menyelesaikan persoalan panjang ya, kontroversi teologis yang panjang sepanjang zaman perkembangan pemikiran Islam antara kaum Jabariyah dan Qadariyah. Ya, sepertinya Jalaluddin Rumi mencoba menarik garis tengah ya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Tapi saya melihat dia lebih condong kepada Qadariyah. Ya, jadi kalau menurut dia, ya, kalau semua tindakan sudah ditentukan oleh Tuhan secara predeterministik, ya, tidak bisa mengubah apapun, maka mengapa di dalam Al-Quran penuh dengan suruhan dan larangan? Mungkinkah suruhan dan larangan diberikan kepada sesuatu yang tidak bisa memilih? Kalau saya mengatakan pada meja yang ada di depan saya, geser lo, ya kan? Tuh, diam aja di situ. Nah, mungkinkah kita perintah dan larangan kita efektif kepada sesuatu yang tidak bisa memilih? Jadi jelas bagi Jalaluddin Rumi bahwa adanya suruhan dan larangan Allah di dalam Al-Quran, ya, itu menunjukkan bahwa manusia sampai taraf yang penuh arti dia bisa memilih. Ya, mari kita teruskan. Sebab tidak mungkin Tuhan menyuruh atau melarang manusia padahal ia tidak bisa berbuat apa-apa atau memilih yang mana. Ini katanya karena segala perbuatan manusia telah ditentukan jauh sebelumnya oleh Tuhan tanpa bisa mengubah dan membatalkannya. Nah, ini kaum Jabariyah ya. Kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran memberi banyak suruhan dan larangan dalam pandangan Rumi membuktikan bahwa manusia sampai taraf tertentu secara positif memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, ini memang sangat menarik ya, bahwa Jalaluddin Rumi yang notabene adalah pengikut Asy'ari, tetapi dalam hal kebebasan memilih, dalam hal atau hubungannya dengan konsep takdir, dia lebih kepada Jabariyah. Ya. Tentu saja kebebasan manusia tidak mungkin tanpa batas, tapi tidak berarti juga sedikit. Nah, keterbatasan ini misalnya dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia mempunyai umur tertentu yang terbatas. Dan juga seperti telah dijelaskan di atas bahwa sebagai makhluk fisik, daya serta kreativitas manusia juga dibatasi oleh hukum fisik. Nah, ini penting ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada kuliah yang sebelumnya, bahwa manusia itu adalah makhluk dua dimensi, ya, makhluk fisik dan juga makhluk spiritual. Ya. Sebagai makhluk fisik, ya dia tentu tunduk kepada hukum fisik. Ya, contohnya misalnya kita mungkin ingin hidup terus ya, nggak pernah sakit dan sebagainya. Tapi hukum kehidupan mengatakan, hukum fisik mengatakan bahwa tidak ada yang abadi. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi sekalipun seperti yang diungkapkan Khairul Anwar misalnya, ya kan, bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya boleh-boleh saja, karena manusia mempunyai kebebasan untuk berkehendak memilih. Ya. Tetapi hukum fisik mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu ya harus tunduk kepada hukum fisik sebagai makhluk fisik. Jadi kapan saja sesuatu saat ya pasti akan disergap oleh kematian. Ya, itu adalah di luar kebebasan manusia. Meskipun begitu, manusia sebenarnya bisa juga ya dengan memilih cara hidup yang sehat, mungkin hidupnya akan lebih panjang. Ya. Jadi kalau saya seperti nanti akan dijelaskan ya, bahwa kematian itu sebenarnya ada kontribusi manusia sebenarnya, ya, kontribusi manusia terhadap kematian, ya kan. Dan kematian menurut saya tidaklah seperti yang mungkin kita pahami selama ini, bahwa misalnya kematian itu caranya, waktunya, tempatnya sudah ditentukan sedemikian rupa sebagai takdir Tuhan dan manusia tidak bisa apa-apa. Nah, kalau memang begitu, maka misalnya ya, orang yang mati bunuh diri, apakah itu sudah ketentuan Tuhan atau itu pilihan manusia? Nah, di sini kita akan ketemu dengan sebuah dilema ya.
Karena kalau memang sudah ketentuan Tuhan dan manusia tidak bisa memilih, maka kemudian dia tidak boleh dihukum dong, ya kan? Dia bunuh diri karena memang sudah ditakdirkan untuk bunuh diri dan dia tidak punya pilihan. Tetapi agama menghukum bahwa bunuh diri itu adalah sesuatu perbuatan yang jahat, berdosa, ya. Oleh karena itu maka kita mengatakan itu adalah bagian dari pilihan manusia, mau bunuh diri atau tidak bunuh diri, ya kan? Nah, tetapi ketika dia melakukan bunuh diri maka dia harus menerima akibat dari perbuatannya itu karena manusia adalah makhluk moral. Ya. Kebebasan memilih itulah yang kemudian bisa menentukan apakah dia baik atau buruk, ya kan? Nanti saya akan mengulas nanti di pertemuan yang akan datang, mengulas tentang tafsir dinamis takdir yang akan menyangkut soal jodoh, rezeki dan kematian. Ya, untuk sekarang saya lanjutkan bacaan saja. Tentu saja kebebasan manusia tidak mungkin tanpa batas, tetapi tidak berarti juga sedikit. Nah, ini di sini misalnya ya, kalau manusia tadi hanya disebut makhluk fisik saja, kenyataannya adalah bahwa banyak manusia yang dipenjara, ya. Tapi secara fisik tentunya dia sangat terbatas. Tapi karena manusia juga adalah makhluk moral, makhluk spiritual maksud saya, maka dia bisa melakukan sesuatu yang di luar batas fisiknya. Misalnya banyak ulama yang dipenjara kemudian bisa menulis karya yang luar biasa, ya. Misalnya apa namanya Al-Halal Tawasil, bahkan Profesor Hamka katanya dia juga menuliskan sebagian besar tafsirnya di dalam penjara. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain untuk menunjukkan bahwa manusia ya secara fisik mungkin terbatas, tetapi secara spiritual dia melampaui batas-batas fisik. Ya, jadi dia bisa, jiwanya bisa terbang sebebas burung ya di udara, walaupun secara fisik dia terbatas, ya. Nah, ini perlu kita sadari, ya, karena memang sayang ya potensi yang Allah berikan berupa kebebasan memilih ini kemudian kita tidak manfaatkan, ya. Ya, mungkin sebagai contoh yang konkret, ya, pada tahun yang lalu, tahun 2017 sebenarnya, 2 tahun yang lalu, saya dengan kebebasan memilih saya memutuskan untuk menulis buku yang sekarang sudah terbit, ya, autobiografi. Nah, sebenarnya sebagai seorang associate professor di UBD Brunei, saya tidak punya kewajiban yang memang mengharuskan saya menulis autobiografi seperti itu. Karena banyak juga teman saya yang tidak menulis seperti itu. Tapi saya sadar bahwa karena saya adalah makhluk moral yang bisa memilih, Allah memberikan kekuatan memilih pada saya, maka saya memutuskan pada saat itu untuk menulis sebuah karya autobiografi yang saya beri judul Mengarungi Lautan Ilmu. Tetapi ya di sini pentingnya, ya, ketika kita memilih sebagai makhluk moral, maka kita kemudian harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Ya, karena takdir murjalin adalah hukum kehidupan, dan hukum kehidupan mengatakan bahwa setiap tindakan yang diambil manusia secara sadar, secara moral, dia akan mempunyai konsekuensi, dan konsekuensi harus kita tanggung. Nah, apa yang terjadi pada saya? Saya harus menanggung beban menulis 6 jilid buku tentang kehidupan saya, dari mulai remaja sampai ya saat ini, gitu, saat saya bekerja di Brunei Darussalam. Nah, ini adalah konsekuensi, tapi memang itu merupakan anugerah dari Allah, ya, merupakan potensi yang besar. Kalau saya tidak memilih menulis, maka potensi saya sebagai penulis tidak akan keluar. Tapi dengan memilih untuk menulis dan kemudian menanggung tanggung jawabnya yang sangat berat, maka saya kemudian berhasil menuliskan sebuah karya 6 jilid, ya. Kalau dalam tulis tangannya itu lebih dari 3.000 halaman. Itu akibat dari memilih. Kalau saya memilih tidak, ya memang tidak
menanggung beban, tetapi ya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu sekedar ilustrasi ya, bahwa kebebasan memilih itu adalah sangat penting. Tapi dalam kaitannya dengan apa moral, maka kemudian saya mengatakan bahwa secara spiritual manusia bebas, ya kan? Mempunyai kebebasan memilih. Walaupun kadang-kadang nanti terbatasi juga oleh kondisi fisik. Ya. Misalnya orang yang apa namanya ikut perang, kemudian amputasi kakinya, dua-duanya buntung, ya kan. Nah kemudian pertanyaannya, apakah dia punya kebebasan untuk berjalan? Nah kalau dia punya kebebasan, kenapa dia tidak bisa melakukannya? Nah, jadi di sini saya harus membedakan ya antara kebebasan memilih pada tataran spiritual dan kebebasan memilih karena terbatasi oleh fisik. Ya. Jadi walaupun pada kenyataannya dia tidak bisa berjalan sebagaimana normalnya, ya, tapi bukan berarti bahwa kebebasan memilihnya tidak ada. Ya. Terbukti kalau dia dikasih misalnya kaki palsu, ya dia tahu bisa berjalan. Berarti hakikat kebebasan memilihnya masih tetap ada di sana, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus membedakan manusia sebagai makhluk dua dimensional, yang makhluk fisik dan moral. Dan kebebasan memilih adalah gabungan dari itu ya. Pertama kita punya kebebasan memilih, kemudian pertanyaan kedua ada apakah kita bisa mengeksekusi kebebasan itu dalam bentuk tindakan nyata, ya kan? Mari kita teruskan bacaan kita ya. Ini masih mengulang mungkin ya. Dan juga seperti telah dijelaskan di atas bahwa sebagai makhluk fisik, daya serta kreativitas manusia juga terbatasi oleh hukum fisik. Misalnya, sekalipun penyair Khairul Anwar dalam puisinya menyatakan ingin hidup 1000 tahun lagi, yang tentu saja sah dilihat dari keinginan dan kebebasan manusia, tetapi tidaklah mungkin baginya untuk melawan hukum fisik, dan beliau harus menerima kenyataan bahwa Tuhan telah mengambilnya dalam umur yang relatif muda, kalau tidak salah 25 tahun. Nah itulah hukum fisik yang ada pada diri manusia. Atau keinginan seorang untuk berjalan, bagi seorang yang tidak memiliki kaki, mestilah keinginannya itu terbatasi oleh keadaannya yang tanpa kaki, kedua kaki. Meskipun begitu, ini sama sekali tidak berarti bahwa ia tidak punya kebebasan dan kemampuan untuk berjalan. Karena kalau ia diberi kaki palsu, ia akan bisa berjalan lagi. Nah, itu seperti yang saya ulas terdahulu ya. Sangat penting untuk diketahui bahwa kebebasan ini sebenarnya berada pada tataran rohani, dimensi kedua manusia sebagai makhluk spiritual. Ya. Misalnya orang yang dipenjara, tentu secara fisik dia terbatas, tapi apakah secara mental dan spiritual terbatas? Jawabnya tidak. Karena sejarah telah banyak mencatat orang-orang yang dipenjara justru berhasil menyusun karya-karya besar, seperti yang telah terjadi pada diri Al-Hallaj, Martin Luther King, Marco Polo, Nelson Mandela, dan di Indonesia sendiri terjadi pada diri Pramudia Anantatur ya. Dan juga Hamka. Dengan demikian kebebasan ini kadang bisa terrealisasi kalau kita bisa mengatasi keterbatasan fisik, tetapi kadang juga terhalang seperti dalam kasus yang tidak memiliki kaki. Ya. Meskipun begitu, seperti telah disinggung di atas, ini sama sekali tidak berarti bahwa kita tidak punya kebebasan berkehendak. Pada dasarnya seorang tetap punya kebebasan tersebut, karena kalau kita berikan orang itu tongkat, kaki palsu atau alat lainnya, ia bisa berjalan lagi atau bahkan berlari cepat seperti dalam kasus pelari Afrika Selatan Oscar Pistorius. Nah, dalam kaitan ini saya ingin mengatakan sedikit tentang puisi Jalaluddin Rumi berkaitan dengan kebebasan memilih ini. Ya kan? Dikatakan bahwa ada segerombolan hewan kecil ya, yang berbicara dengan singa, dan singa itu biasanya disebut sebagai raja rimba ya. Hewan-hewan kecil itu mengatakan, ya Tuhan, kita ini seperti apa ya, keluar dari mulut buaya untuk masuk mulut harimau. Kita ini sama sekali tidak berdaya. Selain itu, bukankah tawakal adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah?
Sehingga yang dalam hal ini mewakili sufi yang sejati, dia mengatakan ya, tawakal itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Tetapi harus diingat bahwa Allah memasang tangga di depan kita. Mungkin tangga ini mi'raj ya. Dan tangga itu bukan untuk kita dilihat saja, tetapi untuk kita daki sampai puncaknya. Anda dikasih tangan, kenapa enggak direntang? Anda diberikan kaki, kenapa dibiarkan lumpuh? Sesungguhnya ketika seorang tuan memberikan alat, maka kita harus tahu apa yang harus dilakukan dengan alat itu. Ya, nah dengan demikian maka sesungguhnya alat-alat indera yang diberikan oleh Tuhan adalah merupakan isyarat untuk kita gunakan. Jadi jangan sampai potensi yang diberikan Allah itu kemudian tak pernah terrealisasikan, tak pernah teraktualkan. Jadi potensi untuk menulis bisa misalnya dimiliki oleh setiap orang, tapi hanya orang yang berusaha mengaktualkannya yang kemudian akan menjadi penulis. Nah, jadi Jalaluddin Rumi mengingatkan kita, Anda punya tangan, kenapa enggan direntang? Di tangan terus digunakan. Anda mempunyai kaki, kenapa dibiarkan lumpuh? Ya, sesungguhnya bagi Rumi itu merupakan isyarat bahwa manusia harus bekerja keras, ya kan? Ketika dia menyinggung tentang tawakal, dia bilang tawakallah kepada Allah dengan karyamu, tebar bibit, baru kemudian berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, dalam kaitannya dengan menghadapi virus corona saat ini, ya kita juga harus begitu, ya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita, ya kan? Ya sesuai dengan anjuran pemerintah, ya, membersihkan tangan, ya kan, social distancing, ya kan, kemudian makan apa yang bergizi, istirahat yang cukup, ya kan. Tapi juga penting adalah untuk bersosialisasi dengan Tuhan juga, gitu. Jadi ada orang yang kemudian dalam kondisi seperti ini justru menolak keberadaan Tuhan dengan alasan bahwa kalau Tuhan ada, kenapa harus ada wabah ini? Nah, ini dalam bahasa filsafat disebut teodosi ya. Teodosi itu adalah problem kejahatan. Ya kan, telah banyak orang yang kemudian menjadi ingkar kepada Tuhan, tidak percaya Tuhan karena soal ini. Dan itu sudah dibahas oleh Ibnu Sina dan sebagainya. Sehingga timbullah misalnya pertanyaan, apakah gelap itu sebuah kejahatan? Biasanya begitu, kalau gelap itu kejahatan, kemudian terang adalah kebaikan. Nah, apakah kemudian kegelapan itu benar-benar eksis atau tidak? Gitu. Dikatakan bahwa sebenarnya kegelapan itu tidak eksis. Karena eksistensi kegelapan adalah ketika tidak hadirnya cahaya. Ya. Jadi sebenarnya absennya kebaikan itulah yang membuat kegelapan. Jadi absennya kebaikan itu yang membuat keburukan sebenarnya. Ya, jadi selalu ada hikmah di balik apa yang kita sebut sebagai keburukan ya. Misalnya kasus corona ini memberkatkan kita betapa pentingnya menjaga kebersihan, ya kan? Baik mental maupun spiritual ya. Tetapi jangan lupa bahwa dalam kondisi seperti ini jangan kemudian menjauhkan diri kepada Tuhan. Ya. Menurut saya kedekatan diri kepada Tuhan itu bisa merupakan satu obat juga ya, jalan keluar dari memerangi wabah ini. Karena dengan kondisi hati yang tenang, ya kan, dengan berpikir jernih, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan, jiwa kita akan tenang. Ya. Dengan ketenangan jiwa itu mungkin ya sistem imun kita juga akan lebih kuat daripada kemudian kita merasa terteror ya, kemudian gelisah, selalu ketakutan. Ya kita perlu waspada ya, tapi jangan sampai ketakutan. Kata Jalaluddin Rumi, bertawakallah dengan karya. Jadi kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Nah kalau sudah semaksimal mungkin kita usahakan, sisanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan adanya wabah ini membuat kita justru lupa kepada Tuhan, ya kan? Karena sebenarnya tidak ada kelebihan juga orang yang tidak beriman ya dalam menghadapi kasus ini.
karena wabah ini bisa menimpa siapa saja. Tetapi kemudian dengan tidak percaya pada Tuhan kemudian kita akan menjadi sembuh juga tidak. Dan Islam sebenarnya juga tidak menentang ya kemajuan ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan kalau kita nggak bertuhan kita akan mengajukan ilmu pengetahuan. Tidak. Menurut saya dalam sejarah filsafat dan sains Islam, orang yang beriman adalah juga seorang ilmuwan yang luar biasa. Ibnu Sina misalnya, dia adalah seorang yang beriman tapi juga bekerja ilmiah. Ya, jadi kemajuan ilmiah tidak tergantung kepada apakah kita bertuhan atau tidak, percaya pada Tuhan atau tidak. Ya, kalau menurut saya ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan atau tidak percaya pada Tuhan. Tetapi karena kita sebagai seorang Muslim, ya tetap kita mengembangkan ilmu pengetahuan sambil beriman kepada Allah. Dan itu Islam tidak pernah menghalangi kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan. Ya kan? Nah, bagian terakhir saya akan membaca menurut Jalaluddin Rumi seperti yang akan dibahas pada waktunya, kebebasan adalah hadiah terbesar Tuhan untuk manusia. Sebagai amanat yang sebelumnya ditawarkan kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, tetapi pada akhirnya diterima oleh manusia, sehingga jadilah ia sekarang makhluk yang mampu memilih tindakannya. Tetapi juga harus bertanggung jawab atas segala pilihannya tersebut. Ya. Dan berdasarkan tindakan baik dan buruk yang ia pilih, itulah manusia bisa dikatakan baik atau jahat dan menyandang gelar sebagai makhluk moral, yaitu moral being. Ya, itulah kuliah kita untuk saat ini, dan insya Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang pada kuliah yang keempat, ya, yang akan membahas tentang hubungan manusia dan alam, dan akan membahas tentang alam sebagai manusia besar, sedangkan manusia adalah sebagai alam kecil atau mikrokosmos. Demikianlah kuliah kita pada saat ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat. Dan semoga Allah tetap memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kuliah kita pada masa yang akan datang. Demikianlah kekurangan dan kelebihannya, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.